Perkenalkan, nama saya Nyoman Mega Lestariani, NIM 1914201047 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Pada pemeriksaan kali ini akan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap berinteraksi, di mana perawat belum pernah berinteraksi dengan klien. Kemudian yang kedua adalah tahap interaksi, di mana akan ada interaksi antara perawat dan klien. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap kerja. Kemudian yang keempat adalah tahap evaluasi atau terminasi. Nah, pada tahap pertama akan ada persiapan perawat dan persiapan alat. Persiapan alat yang saya sudah siapkan, pertama itu ada speetel lidah, kemudian spekulum hidung, kemudian ada senter, ada masker, dan ada sarung tangan. Ketiga itulah tahap kerja. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mega. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu Siska. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher, yang itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau gangguan di bagian kepala dan leher Ibu. Nah, waktunya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nah, setelah itu kita mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Kemudian menggunakan masker, dan memakai sarung tangan. Kemudian langsung pada pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan di bagian kepala. Infeksi bentuk dari kepala pasien. Bentuk kepala dari pasien itu simetris, tidak ada benjolan tulang. Kemudian lakukan palpasi di daerah bagian kepala. Saya akan melakukan palpasi Bu ya. Bila ada nyeri tekan, mohon beritahu saya. Ya. Apakah ada rasa nyeri Bu? Nah, Kemudian yang kedua itulah melakukan pemeriksaan pada rambut pasien. Infeksi rambut pasien. Rambut pasien berwarna hitam dan putih, itu karena faktor usia. Kemudian tidak adanya kutu dan ketombe dan lesi. Setelah itu melakukan palpasi di bagian rambut dari pasien, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Terus saya akan mempalpasi, jika ada merasa nyeri beritahu saya Bu ya. iya. Apakah ada merasa nyeri Bu? Nah, Kemudian melakukan pemeriksaan wajah pasien. Wajah pasien simetris, berwarna sawo matang, kemudian rahang terkunci, kedua pipi mengembung. Lalu yang keempat itulah melakukan pemeriksaan mata. Bu bisa ikuti arah jari saya Bu ya. Iya. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan dengan mengerahkan jari saya, kedua bola mata Ibu sama besar, kemudian kecepatannya sama. Kemudian selanjutnya itu adalah kedua alis Ibu terangkat, kelopak mata tertutup. Kemudian tahap kelima itu adalah refleks pupil dan lensa dengan menggunakan senter. Bu bisa noleh ke depan Bu ya. Ya. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata pupil mengecil di saat diberikan sinar melalui senter tadi, berarti itu normal. Kemudian yang keenam itu adalah pemeriksaan hidung. Infeksi bagian hidung dari pasien. Bentuknya simetris, kemudian tidak ada lesi atau kemerahan. Kemudian lakukan pemeriksaan di bagian luar hidung dengan melakukan palpasi. Coba ya. Baik, tidak ada benjolan, kemudian lakukan
pemeriksaan di bagian dalam hidung pasien. Mohon menengadah sedikit Bu ya. Baik, setelah saya lakukan tindakan tadi, tidak ada tanda-tanda kemerahan dan mukosa tidak menutupi hidung pasien. Kemudian yang ketujuh itulah pemeriksaan telinga, infeksi bagian telinga dari pasien. Kedua, telinga dari pasien tidak ada tanda-tanda kemerahan atau abnormalitas. Kemudian lakukan pemeriksaan di bagian luar dari telinga pasien. Bu ya, apabila ada nyeri beritahu saya Bu ya. Ya. Pada rasa nyeri Bu. Nah. Kemudian lakukan pemeriksaan di bagian dalam telinga. Tidak ada serumen yang menghalangi dan tidak ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian yang ke-8 itu melakukan pemeriksaan pada bagian mulut pasien. Tidak terlihat kepucatan, tidak terlihat pecah-pecah dan terlihat lembab. Kemudian lakukan pemeriksaan di bagian dalam mulut pasien. Mohon buka mulutnya Bu ya. Baik, gigi pasien normal, lidah normal, gusi juga normal dan mukosa normal. Pemeriksaan faring, Bu mohon buka mulutnya Bu ya, dan julurkan lidah keluar. Bilang A Bu ya. Baik, tidak ada tanda-tanda peradangan pada faring pasien. Kemudian yang ke-9 adalah pemeriksaan leher. Lakukan infeksi pada bagian leher. Bagian leher nampak simetris dan tidak ada pembengkakan. Kemudian lakukan palpasi pada bagian trakea. Bu mohon menelan Bu ya. Baik, normal. Kemudian lakukan palpasi di bagian kelenjar tiroid. Bu mohon menelan kembali Bu. Baik, normal. Nah, itu tadi pemeriksaan kepala dan leher yang sudah selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya itu adalah melepas masker dan sarung tangan. Kemudian mencuci tangan kembali. Kemudian tahap keempat itulah tahap evaluasi atau terminasi. Bu, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi tidak ada kelainan apapun di dalam kepala Ibu dan di leher Ibu. Nah, apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman. Nah, pemeriksaan yang saya lakukan itu sudah selesai. Saya akan kembali di ruangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Nah. Nah, jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menekan bel yang ada di samping bed Ibu. Permisi Bu ya. Ya. Nah, itu tadi sedikit pemeriksaan fisik kepala dan leher yang bisa saya praktekkan pada video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.